Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammad ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh Masjid Al-Ashraf rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ashraf ini. Yang pertama adalah dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah tentunya. Yang kedua diteruskan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan Bapak Ibu di pagi hari ini kita mendapatkan banyak pahala dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mestinya ini ya, kita baca dulu Al-Quran ya. Monggo Bapak Ibu diambil Qurannya, mushaf Qurannya. Ya, dibuka surah Al-Insyiqaq Bapak Ibu, karena kalau enggak salah pertemuan terakhir sebelum pandemi itu adalah surah Al-Insyiqaq. Jadi saya masih ingat, insyaallah ya, kalau nggak salah pertemuan terakhir itu kita membahas surah Al-Insyiqaq belum selesai, baru sekitar ayat 15. Ya Pak, dibuka, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dilepas saja. Idza samaa'u saqqat wa adzinat li rabbiha wa khuqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa khuqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا
أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Fafilah sedikit aja tambahan tajwidnya. Perhatikan ya, kita baca dari atas itu 1 sampai 5. Kebetulan terakhir dengan tak yang disukun Bapak-bapak ya. Jadi Pak, di antara sifat itu perhatikan di sini. Yang pertama, dia memang punya sifat hamas. Berarti ada ini Pak. Jadi ada sifat imanah udara keluar. Jadi ada hamas, artinya yaitu jarayanun nafsi inda nutqi bihi. Ay an-nafsu tajri. Pak, jadi udaranya Bapak-bapak itu mesti keluar. Tetapi perhatikan bahwa sifat huruf ta itu juga punya sifat siddah, yaitu inhibasus saut, suaranya tertahan. Jadi sisi lain, Bapak-bapak Ibu hormati, perhatikan sisi lain, kalau tinjuan udara, nafas udara Bapak-bapak itu udaranya mengalir, tapi suaranya itu terputus, tertahan. Berarti di sini harus dipahami Bapak Ibu, ketika membaca huruf ta, terutama ketika disukun atau sakinah, maka perhatikan antara siddah
dengan antara yaitu hamas, maka menurut ulama qura itu yang pertama didahulukan adalah sifat siddahnya. Siddah dulu baru hamas, bukan bersamaan. Sebab kalau bersamaan itu yang terjadi suaranya ikut mengalir. Pak, contohnya huruf sin. Sin itu suaranya ya keluar, udara keluar, maka dibaca as. As, karena udara keluar juga suara keluar. Tapi untuk huruf ta bapak-bapak, suaranya itu terputus, inhibasus sauta inda nutqi bihi. Jadi suaranya tertahan. Contohnya bapak-bapak, kalau kita baca huruf ta itu tati tu bat. Bat ini benar-benar tidak boleh ada suara yang keluar. Bat. Nah, baru ketika sudah tertahan bat, maka baru keluarkan udara, dibaca bat. Bat, bukan begini bat. Kalau idza samaa'un saqqat, itu berarti suara juga keluar. Ya Pak, jadi kebanyakan kadang-kadang dulu waktu saya belajar qiraah bapak-bapak itu saya tidak jalankan guru saya tetap hormat guru saya, karena saya juga belajar dari mereka. Tetapi kadang-kadang mereka hanya mengenalkan sifat hamas saja, sehingga apa? Sifat ininya enggak dibahas, yaitu sifat siddahnya. Maka terjadi dulu saya mendengarkan bacaan guru saya begitu, idza samaa'un saqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi itu kesalahannya ada pada yaitu yang namanya suaranya ikut mengalir, sehingga bunyinya seperti huruf C. Padahal di ini di Arab Bapak Ibu itu enggak ada huruf C, bukan bat, tapi bat. Bat. Idza samaa'un saqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, ini harus diperhatikan Bapak-bapak ya. Jadi perhatikan Bapak-bapak, setiap huruf minimal punya 5 sifat. Minimal Bapak, saya bahas 2 aja. Jadi ta itu punya sifat tinjuan suara bapak-bapak. Huruf ta itu sifatnya adalah hamas. Apa itu hamas? Jarayanun nafsi indan nutqi bihi. Jarayan an-nafsi. Jadi mengalirnya, berjalannya udara indan nutqi bihi ketika diucapkan. Sedangkan Bapak Ibu, huruf ta itu juga punya sifat yang namanya sifat asyiddah. Apa itu asyiddah? Inhibasus saut inda nutqi bihi. Suara tertahan ketika diucapkan, tertahan. Idza samaa'un saqqat, tertahan. Baru kemudian desis saqqat gitu. Jadi jangan sampai kita membaca huruf ta tapi udah ada udaranya tapi suaranya juga ikut berjalan. Idza samaa'un saqqat. Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi tidak hanya punya sifat tinjuan udara mengalir saja, tetapi juga punya sifat as-siddah. Pak, kemudian satu lagi Bapak, satu lagi pada ayat yang tadi saya ulang Bapak-bapak, ayat 24. Hampir Bapak-bapak semua orang itu ngerti hukum mim sukun bertemu huruf ba. Hampir semua tahu ikhfa safawi. Cuman dalam tadbiknya Bapak Ibu itu sering lupa. Dalam tadbiknya sering lupa. Artinya tidak mendengungkan suara itu Bapak Ibu ya, suara mimnya. Pak, jadi bagaimana caranya? Caranya dengung. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan cara membacanya Bapak Ibu itu ada 2 Pak. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang membaca dengan furjatun khafifah, membaca dengan furjatun khafifah. Jadi bibir atas dengan bibir bawah sedikit ada ruangan, jadi enggak rapat penuh Bapak Ibu. Ini cara pertama. Saya tidak mengatakan yang benar mana Bapak Ibu, karena dua-duanya dibenarkan ya. Ada yang membaca dengan cara furjah. Imam Suwaidi dulu membaca dengan cara furjah.
Tapi 20 tahun kemudian, 20 tahun Bapak Ibu membaca dengan furja. Setelah 20 tahun Bapak Ibu dia menggunakan yang rapat. Dia punya dalil lagi Bapak Ibu. Saya tidak bahas itu Bapak Ibu, tapi yang penting judulnya dengung. Jadi ada dua cara. Yang pertama apa? Dengan cara furja. Misalnya gini, fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum, bukan hum tapi sedikit, makanya mimnya bukan ini ya. Jadi mim hunna, bukan mim muzhar. Kalau muzhar itu jelas mimnya, tapi mimnya itu bukan mim muzhar, tapi mimnya dengung. Makanya dibaca dengan fabashshirhum bi'adzabin alim. Adapun Bapak Ibu cara yang kedua itu rapat, tapi rapatnya Bapak Ibu itu enggak kuat. Saya ulang lagi Pak ya, rapatnya itu tidak kuat. Kalau kuat Bapak Ibu, kalau rapatnya kuat itu mim sukun bertemu mim. Kalau kita baca gini, fabashshirhum, itu mim bertemu mim. Tapi mimnya Bapak Ibu, mimnya bertemu Bapak itu rapat tetapi tidak kuat. Pak kurang lebih begitu waktu saya talaki Bapak Ibu, talaki dengan guru saya begini, fabashshirhum, rapat tapi bukan kenceng. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Bapak Ibu, bagi kita tidak masalah mau rapat mau enggak, yang penting adalah dibaca dengan dengung. Udah, jangan sampai membaca dengan fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini enggak ada dengungnya Bapak Ibu. Tarmihim bihijarah, itu enggak ada. Harusnya tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Saya kira cukup Bapak Ibu untuk tambahan mim sukun bertemu ba ya. Bapak Ibu, kalau nggak salah pembahasan kita waktu belum pandemi itu sudah dibahas sampai ayat yang ke-15, sampai ayat ke-15. Pas sedikit Bapak Ibu, barangkali kita agak lupa Bapak Ibu karena lama banget ya kita nggak bertemu. Pak, jadi surah Al-Insyikok Bapak Ibu itu 5 ayat pertama berbicara tentang kiamat. Ya Bu, tentang yang pertama hancurnya langit Bapak Ibu. Jadi idza samaa'u saqqat, tentang hancurnya langit Bapak Ibu. Dan kita udah bahas Bapak Ibu tentang itu semuanya. Kemudian juga hancur diratakannya bumi, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian bumi itu mengeluarkan isi perutnya, mengeluarkan mayat-mayat yang ada dalam kandungannya, dan itu semua adalah wa adinat li rabbiha wa huqqat, karena bumi, karena langit Bapak Ibu itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-6, manusia Bapak Ibu yang di dunia telah bekerja keras dengan amal solehnya maupun amal buruknya Bapak Ibu, di akhirat nanti famulaki, dia akan menjumpai balasan dari perbuatannya. Ini sudah dibahas panjang lebar. Kemudian setelah itu Allah berbicara tentang pembagian rapot. Ada orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan ibu-ibu dari sebelah kanan. Ada pula orang-orang yang menerima catatan amal dari sebelah kiri Bapak Ibu, yang diambilnya dari balik punggung. Kemudian yang sebelah kanan dia bahagia, yang sebelah kiri atau diambil dari balik punggung, itulah orang-orang yang celaka dan mereka memasuki neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, itu selesai. Mari kita masuk ayat yang ke-16. Bapak Ibu, ayat yang ke-16 ini merupakan paragraf baru Bapak Ibu, merupakan paragraf baru. Allah bersumpah Bapak Ibu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqsimu bisyafaq, fala uqsimu bisyafaq, maka sungguh aku bersumpah bisyafaq, dengan mega merah, mega di waktu senja Bapak Ibu. Kemudian
wal laili wa ma wasaq, dan demi malam, wa ma wasaq, dan apa saja yang menyelubungi malam, wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan idza tasaqa, apabila cahayanya terang benderang alias bulan purnama. Bapak Ibu, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq, bersumpah dengan waktu malam, bersumpah dengan bulan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maksud dari sumpahnya yang disebut dengan jawabul qasam. Jawaban sumpahnya apa? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Lam di sini Bapak Ibu namanya lamut taukid. Lam taukid, sungguh. La tarkabun juga merupakan nun taukid. Taukidnya sakila, Bu. Jadi berat. Jadi ada lam taukid, ada nun taukid. Berarti Bapak Ibu sungguh-sungguh maknanya. Kemudian la tarkabunna asalnya raqiba yarkabu, naik. La tarkabunna, sungguh-sungguh kalian semua bakal naik. Bu, naik apa? Tobakon, naik tingkat. Naik tingkat, tahapan, antobak, naik tingkat demi tingkat. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala hampir kalau bersumpah, itu antara media sumpah Bapak Ibu dengan isi sumpah itu selalu ada kaitannya. Antara media sumpah dengan isi sumpah ada kaitannya. Pak, apa kaitannya antara media sumpah dengan isi sumpah? Pak, lihat, Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq, kalian pasti melewati tangga demi tangga, melewati tahapan demi tahapan. Lihat Bapak Ibu, seperti malam. Malam itu terjadi juga dengan tahapan. Pak, kata orang Tegal, enggak ujuk-ujuk pengi, enggak. Ujuk-ujuk petang dedet, enggak. Tapi melalui yang pertama tahapan syafaq. Lewat, lihat Bapak Ibu sebelah barat, matahari tenggelam, lihat muncul syafaq ahmar. Itu namanya malam yang pertama. Bu, malam yang pertama itu adalah belum gelap sekali. Seandainya Bapak Ibu lampunya mati, itu masih kelihatan. Kelihatan ada orang lewat, ada orang lalu lalang, masih kelihatan Pak waktu maghrib. Seandainya sholat di sini Bapak Ibu mati lampunya, masih kelihatan, imamnya kelihatan, makmum kelihatan. Nanti mulai isya Bapak Ibu itu gelap, enggak kelihatan. Kenapa? Karena syafaqnya udah hilang. Pak, makanya kata Rasulullah, waktu maghrib malam yaghib as-syafaq. Waktu maghrib Bapak Ibu itu dari syafaq ahmar sampai hilangnya waktu, sampai hilangnya syafaq. Jadi tenggelamnya matahari Bapak Ibu, tenggelamnya matahari dengan munculnya syafaq ahmar, sampai kemudian syafaq itu hilang, itu namanya datang waktu isya Bapak-bapak. Kemudian wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa saja wasaq yang menyelubungi. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk Bapak Ibu. Malam ini Bapak penuh dengan perbuatan. Jam 3 malam ada yang tahajud, ada juga yang mungkin sedang berzina. Jam 3 malam ada yang ngapunten, hubungan dengan suami, hubungan suami istri yang halal. Ada mungkin juga jam 3 malam hubungan dengan perempuan lain di hotel. Wa ma wasaq, dan apa yang menyelubungi Bapak Ibu. Bu, jadi di situ sebagaimana malam terjadi dengan tahapan-tahapan, gak langsung gelap gulita. Lihat Bapak Ibu, la tarkabunna tabaqan an tabaq, Anda juga akan melewati tahapan demi tahapan. Bu, lihat bulan wal qamari idza tasak, terjadinya idza tasak demi bulan apabila cahayanya terang benderang. Kapan? Di waktu bulan purnama. Itu terjadinya bulan purnama tidak langsung, tapi mulai dari bulan sabit. Mulai Bapak Ibu dari yang namanya bulan hilal yang sangat kecil, besar, sampai cahaya sempurna disebut dengan bulan purnama. Tidak langsung. Pak, lihat, itu sunnatullah, itu sunnatut tadarruj, sunnah tahapan Bapak Ibu. Pak, maka kita semua, kata Al-Quran, la tarkabunna tabaqan an tabaq, pasti kalian akan melewati tahapan demi tahapan. Sebagaimana itulah malam, sebagaimana itulah bulan purnama, terjadi pun dari bulan, yaitu hilal yang sangat kecil Bapak Ibu. Pak, jadi kita ini Bapak-bapak pasti melewati tahapan demi tahapan. Dulu Bapak-bapak kita belum ada, kita baru yang namanya air mani. Tahapan pertama Pak, air mani.
Itu pun lewat hubungan orang tua kita, bapak-bapak. Dari air mani bapak-bapak, kemudian 40 hari berikutnya, summa yakunu alaqatan misla dzalik, menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian ditiupkan ruh bapak ibu, ngapunten tak singkat bapak-bapak, kemudian muncullah seorang bayi bapak ibu. Maka lahirlah bayi. Pada dulu kita pernah mengalami tahapan bayi, telah mengalami tahapan air mani, telah mengalami tahapan alaqah, tahapan mudghah, tahapan bayi, Pak. Maka kemudian dari bayi pun enggak langsung besar, enggak langsung bapak-bapak, tapi tahapan bapak-bapak, tahapan anak-anak. Yang dimakan pun tahapan bapak-bapak. Bayi cuma yang namanya air ASI, susu bapak ibu, minumnya air. Kalaupun makanan, itu pun disambungnya dengan pisang. Pisangnya pun juga dilunakan. Kata orang Tegal, diunyit-unyit bapak ibu. Jadi tahapan bapak ibu. Ini sunnatut tadarus bapak ibu. Pak, kemudian kalau sudah anak-anak, masa remaja, kemudian masa bujang, masa dewasa. Yang sudah nikah bapak ibu, karena ada yang belum nikah, itu dulu kita pernah ngalami kok nggak nikah ya. Kira-kira nikah apa enggak ya? Pernah ngalami, ternyata menikah, dan ternyata sekarang udah punya anak. Bahkan Pak Rodin udah punya cucu bapak-bapak. Artinya dulu pernah mengalami, merasakan nikah apa ora ya. Itu sekarang udah punya anak, udah punya cucu. Dan akhirnya bapak ibu, kita akan melewati tahapan tobakul maut, tahapan kematian bapak ibu. Ini udah pasti bapak-bapak. Maka sangat aneh bapak ibu, sangat aneh ketika kita mendengarkan berita kematian. Berkali-kali berita kematian didengarkan, yang terjadi orang tambah gelisah, orang tambah bingung, orang tambah stres. Ini aneh bapak ibu. Orang beriman bapak ibu itu mendengar kematian biasa saja, gak perlu stres. Kenapa? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Antum juga akan melewati masa kematian. Cepat apa lambat bapak ibu, semua kita juga la tarkabunna tabaqan an tabaq, pasti akan melewati yang namanya fase kematian. Sehingga ketika kita mendengarkan bapak ibu berita kematian, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu gelisah. Dulu perasaan saya waktu belum ada COVID, dengar kematian biasa saja bapak ibu, nggak ada sedikit pun gelisah. Kenapa sekarang gelisah bapak ibu? Ini aneh. Gelisah itu bapak ibu, itulah dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang-orang yang imannya tidak kuat, sehingga dengar COVID gelisah, tangga COVID gelisah, teman kantor kena COVID gelisah. Padahal dia tahu ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak akan terjadi musibah kecuali dengan izin Allah. Kenapa perlu gelisah bapak ibu? Kalau kena COVID pun dan meninggalnya syahid insyaallah, enggak perlu takut bapak ibu. Pak, ingat materi kemarin, yang bikin cepat sakit itu karena takut bapak ibu. Karena takut berlebihan, akhirnya imunnya turun. Pak, jadi mestinya orang beriman bapak ibu, ketika mendengarkan berita-berita kematian, mestinya dia semakin dekat dengan Allah, menyiapkan kematian terbaik, menyiapkan kematian terindah, husnul khatimah. Bukan sebaliknya, tambah stres, akhirnya nggak mau ibadah Pak. Pak, jadi inilah Pak pentingnya kita ngaji. Orang kalau ngaji bapak ibu, insya Allah gak akan stres Pak. Kenapa? Loh, kenapa harus stres? Udah jelas Ustaz, kita akan meninggal dunia. Ini ayat la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sudah pakai lam taukid, pakai nun taukid, diawali dengan sumpah lagi. Coba, kurang apa lagi? Allah berkata dengan sumpah. Padahal kita semua udah melihat orang meninggal. Tanpa ada ayat pun kita yakin kita akan meninggal dunia bapak ibu. Seandainya tidak ada ayat tentang kematian Pak, udah hukum akal pun mengatakan bahwa yang namanya orang hidup akan wafat. Apalagi ada ayatnya, apalagi dengan taukid bapak ibu. Pada kata para ulama bapak-bapak, juga cuma tahapan ketika hidup, bahkan nanti meninggal dunia pun ada tahapan lagi. Tahapan dimasukkan liang lahat, tahapan ditanya dua malaikat Munkar dan Nakir, tahapan dibangkitkan dari alam kubur, tahapan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, tahapan matahari didekatkan bapak ibu di atas kepala kita sangat dekat, tahapan bapak ibu semua orang manusia mencari Nabi untuk berikan syafaat bapak ibu,
yang akhirnya Rasul Muhammad yang berikan syafaat. Semua dialami Bapak Ibu. Tahapan Bapak Ibu penerimaan rapot, tahapan meniti jembatan As-Sirat, yang kemudian puncaknya tahapan imal jannah wa iman nar, apakah surga atau neraka. Itu semua akan dilewati Bapak Ibu. Dan kita berharap Bapak-bapak, mudah-mudahan tahapan demi tahapan yang kita lewati, terutama di alam akhirat Bapak Ibu, mudah-mudahan semua dimudahkan, dilancarkan, mendapatkan syafaat, hingga kemudian Bapak Ibu kita semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pasal mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, "Fama lahum la yu'minun, fama lahum la yu'minun." Kalau sudah tahu mau meninggal dunia, kalau sudah tahu akan melewati tahapan kematian, kenapa fama lahum la yu'minun? Mereka belum beriman kepada Allah. Pak, ini pertanyaan dari Allah Bapak-bapak. Pertanyaan dari Allah, artinya kalian pasti akan meninggal dunia. Kalian pasti akan melewati tobakul maut. Tapi kenapa famalahum la yu'minun? Mereka belum sadar juga. Mereka belum beriman. Bahkan mereka Bapak Ibu tidak beriman kepada Allah. Yang maksiat tetap maksiat, yang judi tetap judi, yang talak tetap talak Bapak Ibu. Padahal la terkabunna tobakun an tobak, mereka juga tahu akan meninggal Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang ini Bapak-bapak, setiap hari mendengar kematian. Kalau enggak di kampung kita, kampung orang lain. Kalau enggak di kampung orang lain, lewat medsos dengar teman kita meninggal dunia. Setiap hari Bapak Ibu. Pak, kemarin hari Sabtu pagi Bapak-bapak, aku tausiah di Kagok. Saya cerita Bapak Ibu, setiap hari kita dengar kematian. Pak, begitu aku pulang, ternyata Bapak-bapak, gang ke arah Masjid Al-Ikhlas Bapak-bapak, saya waktu itu mau ke Ustaz Daryono, Pak, kaget ternyata ada kematian Bapak-bapak di situ. Saya juga kaget, udah kadung masuk, akhirnya saya mohon maaf, lewat gang, ternyata di situ ada kematian. Hampir pas hari itu ada kematian. Makanya aneh Bapak Ibu, kalau sudah pasti ada kematian, bahkan kita yakin akan mati, famalahum la yu'minun. Kenapa mereka belum beriman Bapak Ibu? Yang malam hari aktivitasnya pasang nomor, ngerti Pak? Bahkan mungkin mereka juga mungkin cerita kematian. Tanggaku meninggal dunia. Oh, tangga saya juga kemarin meninggal dunia. Cerita, tapi tetap pasang nomor. Yang aneh lagi siapa Bapak Ibu? Tukang duduk luangnya, gali liang lahatnya. Bahkan Pak boleh dikata, tukang gali lubangnya, gali liang lahatnya Bapak Ibu. Yang lain dengar kematian itu pusing, stres, dia malah bahagia. Kenapa? Mau dapat uang, jasa duduk luang. Tapi anehnya gak beriman Bapak Ibu. Pak, bahkan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan apabila quri'a dibacakan alaihim kepada mereka, orang-orang kafir Bapak Ibu, Al-Qur'anu, apa Quran Bapak Ibu, la yasjudun, mereka tidak sujud, tidak tunduk Bapak-bapak. Dibacakan ayat-ayat tentang infak sedekah, tentang zakat, la yasjudun, tetap pelit, tetap medit, tetap kikir, tetap bahil. Wis ngerti pan mati Bapak Ibu. Wis ngerti pan mati, udah tahu bakal meninggal dunia, dibacakan Al-Quran tetap aja nggak sujud-sujud Bapak Ibu. Umur udah tua tetap aja nggak tobat-tobat. Ya Allah Bapak Ibu. Pas setiap hari Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk sholat lewat sautul muadzin, lewat suaranya tukang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap hari Pak dengar suara azan. Sehari 5 waktu dengar azan Pak. Tapi la yasjudun, tetap gak sujud Bapak Ibu. Yang aneh, rumah dekat masjid aja gak sholat, apalagi yang jauh dari masjid. Pas sungguh tidak adil. Sungguh tidak adil Bapak Ibu, ketika seseorang itu dipanggil oleh bosnya, dipanggil oleh pimpinannya, HP-nya berdering Bapak Ibu.
Pak, kemudian dilihat memori muncul, yang manggil siapa? Bosnya. Begitu yang manggil bosnya Bapak Ibu, dalam keadaan sibuk pun langsung angkat telepon, langsung menjawab, siap bos. Telepon berdiri, yang manggil komandannya, siap dan. Lagi makan, lagi sibuk pun siap dan, gitu Pak. Tapi anehnya Bapak Ibu, begitu dipanggil oleh bosnya dia, dipanggil oleh pimpinan dia, alias dipanggil Allah, dia Bapak Ibu gak langsung angkat telepon, gak langsung ke masjid. Bahkan Bapak Ibu, suara Allah, nidaullah, panggilan Allah Bapak Ibu disepelekan Bapak Ibu. Pak, perhatikan, kalau muadzin itu azan, itu bukan panggilan muadzin. Laisa binida'il muadzin. Jadi azan itu bukan panggilan muadzin, tetapi azan itu adalah nidaullah. Allah Subhanahu wa taala yunadina. Allah memanggil kita Bapak Ibu lis salat, untuk salat. Pak, perhatikan, kalau ada orang azan Pak, itu yang manggil Allah. Pak Sarno azan, yang azan Pak Sarno, yang manggil Allah. Sebab kalau yang manggil Pak Sarno, orang yang lagi ada masalah dengan Pak Sarno nggak mau datang. Yang azan Pak Sarno, mendingan cari masjid lain. Nah ini Pak. Yang azan Ustaz Amar nih, yang nggak cocok saya, mendingan cari masjid lain. Ini bisa terjadi. Itu masih mending lah kalau tetap ke masjid Bapak Ibu ya, masih mending. Yang repot nggak sholat. Nah ini kan parah. Kenapa? Karena dia itu gak meyakini itu panggilan Allah. Kalau meyakini panggilan Allah, ngapunten, seandainya adanya jelek pun, itu yang manggil Allah. Suaranya boleh jelek, yang manggil Allah Bapak Ibu. Kadang-kadang aneh Pak, yang azan udah tua usianya, karena udah masuk waktu Pak, nunggu anak muda gak ada yang datang, aja dia azan, suaranya jelek lagi. Tapi orang bisanya hanya moyoki, suara jelek azan. Tapi memang sudah waktunya sholat, udah waktunya azan Bapak Ibu. Harusnya jangan cuma moyoki, jangan cuma ngomongi, tapi datang lebih awal azan yang suaranya bagus. Pak, jadi ini Pak, ya Allah Pak, jadi teringat di ini surah Al-Qalam Bapak ya. Pak, surah Al-Qalam ayat 42 43 Bapak Ibu. Pak, di mana Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu di akhirat nanti itu akan mempermalu orang-orang yang di dunia Pak dipanggil sujud nggak mau sujud. Yauma yusafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kalau nggak salah Pak, ayat 42 Bapak. Yauma yusafu an saq. Pada hari kiamat Bapak-bapak, Pak mohon maaf ya, saya nggak bahas tentang disingkapnya betis Pak. Ini ada dua pendapat Pak. Disingkapnya betis itu, pendapat pertama mengatakan itu menandakan Bapak-bapak hari kiamat. Nah, jadi orang Arab Pak, kalau menggambarkan sesuatu yang sangat genting, itu adalah disingkapnya yang namanya betis Bapak-bapak. Jadi hari yang sangat genting, hari kiamat Pak. Pas sebenarnya Bapak, di dalam hadis yang disebutkan di Ibnu Katsir Bapak-bapak, saya baca Bapak-bapak, itu kalau nggak salah saya pernah baca Bapak-bapak apa? Hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Pak ya, jadi ada pembahasan betisnya Allah Pak. Cuma nanti kita tinggal, tidak perlu dibahas panjang lebar Pak. Nanti karena ada Asy'ariyah, ada Wahabiyah, yang penting Bapak adalah hari itu hari kiamat Bapak-bapak. Apa wa yud'auna ila sujudi, maka mereka dipanggil untuk sujud. Kapan Pak? Di akhirat. Orang-orang Bapak-bapak yang di dunia itu enggak mau sujud, juga orang-orang yang sujud, semua dipanggil Allah untuk sujud. Tapi orang-orang yang tidak pernah sujud, fala yastati'un, mereka Bapak Ibu enggak bisa sujud, la yastati'. Pak, di ini ya Bapak nanti buka ya di rumah, yang punya tafsir Ibnu Katsir Bapak bisa dicek Bapak. Pak, di situ ada satu hadis, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Pak, kemudian orang-orang Bapak-bapak disuruh untuk sujud, maka orang beriman sujud. Baik mukmin maupun mukminah, baik laki yang beriman maupun perempuan yang beriman Bapak, semua Bapak-bapak sujud. Wa yabqa, dan tinggallah orang-orang yang di dunia sujud riya'an wa sum'ah. Pak, jadi tinggal orang, artinya orang yang enggak bisa sujud siapa?
Orang yang enggak bisa sujud siapa? Orang yang di dunia sujud tapi riya'an wa sum'atan. Sujudnya karena riya, sujudnya karena sum'ah. Itulah orang munafik, Bapak Ibu. Berarti yang tidak bisa sujud tidak hanya orang kafir, Pak, tapi orang-orang munafik yang di dunia pun hadir sholat, Pak. Di dunia hadir sholat, bahkan sholatnya mungkin Pak berjamaah, mereka sujud, tapi tidak bisa sujud. Kenapa? Karena dia itu ria, karena dia sum'ah, Pak. Bahkan bapak-bapak dia mengulang sujudnya, berusaha sujud, ya'udu zahruhu, Pak, kemudian punggungnya kembali tobakan wahidan, Pak, punggungnya kembali tegak, bapak-bapak, seperti kayu yang keras, Pak. Seperti besi yang keras. Besi, lihat besi nggak bisa gini, Pak, nggak lentur, Pak. Punggungnya, Pak, kembali tegak. Mau sujud nggak bisa tegak, Pak, nggak bisa. Kalau antum kan bisa begini, ini nggak bisa, Pak. Saat itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha sujud karena di dunia dia sujud, tapi mendadak bapak-bapak di sana punggungnya keras, kaku, nggak bisa sujud, bapak-bapak. Apa kemudian? Ayat 43-nya, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dillah. Khasyiatan absaruhum, pandangan mereka tertunduk, bapak-bapak. Pandangan tunduk, Pak. Antum lihat, orang kalau malu kayak apa, Pak, pandangannya tunduk. Orang kalau malu, Pak, nggak bisa gini dia. Pak, yang begini itu orang yang nggak punya masalah. Tapi orang yang punya masalah, Pak, terutama dia malu, temu orang begini, Pak, malu dia. Itu, bapak-bapak, baik orang kafir yang nggak bisa sujud maupun orang munafik, bapak-bapak, yang sujudnya karena riya, yang sujudnya karena sum'ah, itu nanti dipermalukan oleh Allah. Berusaha sujud tapi kembali lagi punggungnya keras, kaku, nggak bisa sujud, bapak-bapak. Khasyiatan absaruhum. Kenapa? Tarhaquhum dillah. Karena mereka diliputi kehinaan. Pak, bayangkan diri kita, seandainya bapak-bapak kita solatnya masih ria dan belum taubat, bapak-bapak, kita solatnya karena sum'ah, ingin didengar orang, dan belum taubat, bapak ibu, apa yang terjadi, Pak? Kita akan malu, bapak-bapak. Orang semua melihat, oh ternyata dia solatnya rajin tapi nggak bisa sujud. Malu, bapak ibu. Akhirnya apa? Dia diliputi kehinaan, dia tertunduk malu, bapak ibu. Allah bilang, bapak ibu, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Wa qad kanu, sungguh kanu mereka dulu ketika di dunia. Ya Allah, Pak, ada kalimat qad, sungguh. Kanu menunjukkan di dunia. Wa qad kanu, dulu mereka ketika di dunia sungguh yud'auna ila sujud, dipanggil Allah untuk sujud, wa hum salimun, dipanggil untuk sujud, wahum salimun, mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman. Pak, jadi ada orang-orang, bapak-bapak, yang di dunia itu sehat, di dunia itu nyaman, di dunia itu, bapak-bapak, mereka keadaannya kaya raya, salimun. Ketika dipanggil Allah nggak mau sujud. Kenapa? Udah merasa nyaman, bapak ibu. Loh, saya nggak ibadah saja rezeki saya lancar, saya nggak ibadah saja jualan saya laku keras, saya nggak ibadah saja, nggak sholat saja, sehat terus-terusan. Ngapain sholat? Sholat itu kan buat orang-orang yang miskin, yang butuh Allah. Sholat kan buat orang-orang yang sakit-sakitan. Saya sudah sehat, salimun. Saya sudah kaya raya, salimun. Saya ini sudah sejahtera, ngapain sholat? Ada, bapak-bapak, orang seperti itu. Bahkan mereka itu merasa itu bukti Allah cinta dia, merasa itu bukti Allah sayang kepadanya, bapak ibu. Maka bukti sayangnya apa, bapak ibu? Yaitu bukti sayangnya adalah mereka itu diberikan kenikmatan Allah, wahum salimun. Pak, memang kadang-kadang ada, Pak, cuman masih mending, Pak, orang kaya raya gak mau sholat, sehat gak mau sholat, begitu Allah tegur, diberikan sakit, tegur, bisnisnya hancur, kemudian mereka tobat. Ingat, Pak, kisah kemarin ya, Ashabul Jannah. Allah tegur dengan hasil panennya hancur, tapi kemudian, Pak, dia kembali tobat. Ini luar biasa. Tapi ada, Pak, orang-orang usahanya hancur karena dulu dia ketika lagi kaya-kayanya, lagi sehat-sehatnya, nggak mau ibadah, nggak mau sujud kepada Allah. Begitu ditegur, yang terjadi, Pak, tambah jauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik, bapak ibu. Bapak ibu, mohon maaf, bapak-bapak, saya tidak sampai selesai, bapak-bapak, karena hari ini saya
janji 5:30 sudah sampai rumah Bapak Ibu, karena hari ini saya diampiri dari Semarang Pak, meneruskan perjalanan ke Cirebon. Karena jam 7 Bapak-bapak itu saya ada acara seminar, jam 7 itu sudah masuk Bapak-bapak. Pak mau dimaafkan, saya sengaja pesawat dulu biar saya terganggu Pak. Jadi saya khawatir sudah nyampe Pak. Mau dimaafkan Pak Rutin. Tadi rencana saya nanti 10 menit terakhirnya masyurot. Pak, itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.